여러분, 김덕구입니다. 집 나간 엄마를 찾습니다. 말을 찾았다. 엄마는 인도네시아 사람입니다. Hai Movie Mania, kembali lagi di Ben Bercerita. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film tentang seorang kakek di mana pada masa tuanya ia harus membesarkan dan merawat kedua orang cucunya. Ayah mereka sudah meninggal dan ibunya telah diusir oleh sang kakek karena mencuri uang asuransi milik ayahnya. Meskipun demikian, tujuan hidup dari sang kakek adalah untuk menyenangkan cucu-cucunya. Meskipun ia sendirian, ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan cucu-cucunya. Hingga pada suatu malam, ia harus menerima fakta bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Menyadari hal itu, sang kakek pun sadar ia harus mencari ibu dari cucu-cucunya. Bagaimana akhir dari perjuangan sang kakek di sisa hidupnya dalam membahagiakan cucu-cucunya? Yuk langsung aja kita bahas alur filmnya. Ini adalah Doku, cucu pertama dari sang kakek, dan ini adiknya, Dokhe. Setelah sang kakek mengusir ibunya, sehari-hari pun mereka hanya hidup bertiga. Meskipun sang kakek sudah tua, ia merupakan pekerja yang sangat rajin. Ia rela melakukan apa saja demi menghidupi kedua cucunya. Hampir setiap hari sang kakek mengantar jemput cucu-cucunya itu ke kota. Hingga pada suatu hari saat mereka turun dari bus, mereka melihat seorang mertua yang sedang memarahi menantunya. Doku pun langsung membayangkan bahwa itu adalah kakek yang sedang memarahi ibunya. Masih jelas terbayang di pikiran Doku bagaimana sang kakek mengusir sang ibu dari rumahnya. Doku saat itu bersikeras untuk ikut ibunya, tapi sang kakek melarangnya. Kejadian itu masih sangat jelas terbayang di pikiran Doku saat ini. Scene pun berpindah di mana kakek, Doku dan Dokki sedang makan malam. Doku bercerita bahwa sebentar lagi ia akan masuk sekolah. Ia berkata bahwa ia ingin diantarkan ke sekolah oleh ibunya. Tapi sang kakek menolaknya. Ia berkata bahwa Doku bisa pergi ke sekolah dengan kakek dan juga Dokki. Lalu sang kakek kembali menasihati Doku untuk terus rajin belajar agar ia dapat mengajari Dokki. Sejak kepergian sang ibu, seluruh pekerjaan rumah diambil alih oleh sang kakek, mulai dari memasak, menyiapkan makanan, memandikan, hingga menidurkan cucu-cucunya. Keesokan harinya, Dokhi bercerita ke kakek bahwa sekolahnya mengadakan field trip ke kebun stroberi. Di saat yang bersamaan, sang kakek mendapat telepon dari restoran tempat ia bekerja. Pihak restoran membutuhkan bantuan sang kakek untuk berada di sana dengan upah yang lebih tinggi dari biasanya. Kemudian sang kakek menyuruh Doku untuk mendampingi Dokhi dalam mengikuti field trip di kebun stroberi. Sang kakek berkata dan berjanji kepada Doku untuk membelikan mainan yang paling ia sukai apabila ia mau mendampingi Dokki dalam mengikuti field trip di kebun stroberi. Di saat yang bersamaan, sang kakek bekerja keras untuk mendapatkan uang demi membelikan mainan untuk Doku. Doku melihat teman-teman Dokhi didampingi oleh kedua orang tua mereka. Rasa iri pun terlihat jelas di raut wajah Doku. Setelah sang kakek selesai bekerja, ia langsung menuju toko mainan untuk membelikan Doku mainan. Tetapi harga mainan di sana sangatlah mahal dan ongkos kakek hari ini tidak cukup untuk membelikan Doku mainan. Kakek pun memutuskan untuk pulang dan membelanjakan uangnya tadi untuk membeli makanan. Sesampainya di rumah, Doku pun langsung menagih kepada si kakek. Sang kakek pun hanya terdiam dan memberikan satu kresek kepada Doku.
Dokku pun marah. Ia merasa dibohongi oleh sang kakek yang tidak menepati janjinya. Ia langsung melempar kresek tersebut lalu menangis dan berteriak-teriak sepanjang hari. Malam harinya, saat mereka hendak tidur, sang kakek pun berbicara kepada Dokku. Kakek berjanji akan membelikan Dokku mainan sebelum ia masuk sekolah. Dokku yang masih marah berpura-pura tidur dan tidak mendengarkan kakeknya. Kakek yang tahu bahwa Dokku pura-pura tidur berkata, "Perjanjian ini batal kalau kamu tidur." Sontak, Dokku pun bangun dan membuat pinky promise bersama sang kakek. Adegan berpindah di mana pada suatu malam ada seorang dokter yang datang menemui kakek. Kakek pun harus menerima kabar bahwa penyakitnya selama ini adalah kanker stadium akhir. Dengan berat hati menerima kekecewaan itu, sang kakek pun menyuruh sang dokter untuk pulang. Sang kakek pun melewati hari-harinya dengan penuh kebingungan. Bagaimana dengan nasib cucu-cucunya apabila ia telah pergi? Adegan berpindah, menunjukkan di mana Dokku sedang bermain dengan teman-temannya. Sang teman yang merasa kesal karena selalu kalah oleh Dokku pun menceritakan aib keluarga Dokku. Pertengkaran pun terjadi. Sepulang sekolah, Dokku merenung di pinggir sumur. Ia membayangkan di mana waktu ibunya masih ada bersama Dokku, ia selalu dibela, dikasihi, dan disayang oleh ibunya tersebut. Semua kenangan manis yang sekarang hanya bisa menjadi angan-angan di pikiran Dokku. Keesokan harinya, teman Dokku yang tidak terima menyusun rencana jahat. Ia menyembunyikan mainannya di loker Dokku, sehingga Dokku pun tertuduh mencuri mainan tersebut. Orang tua murid yang tidak terima memanggil Dokku dan menghukum Dokku. Ia memarahi Dokku di depan teman-temannya. Tak lama berselang, sang kakek datang bersama Dokhi. Ia tidak terima cucunya dimarahi oleh orang tua tersebut. Mengetahui cucunya telah mencuri, sang kakek pun marah. Ia pun menghukum Dokku di depan orang tua dan teman-temannya. Melihat Dokku dihukum, sontak orang tua murid itu menjadi tidak tega. Tapi sang kakek tetap terus menghukum Dokku sampai akhirnya Dokhi menangis dan memeluk kakaknya tersebut. Keesokan harinya, sang teman pun datang kepada Dokku. Ia meminta maaf karena Dokku menjadi dihukum karena dirinya. Ia langsung meminta Dokku untuk menghukum dirinya. Namun bukannya mencambuk temannya itu, Dokku pun malah bergurau dan mereka pun kembali bermain bersama-sama. Adegan berpindah. Di suatu sore, teman-temannya datang ke rumah Dokku dan mengajak Dokku bermain. Di satu sisi, ia harus menjaga adiknya yang masih tidur pulas. Dokku yang merasa sangat ingin bermain dengan teman-temannya pun meninggalkan adiknya di rumah. Saat sang kakek tiba di rumah, ia mendapati anjingnya menggonggong. Ia pun bingung dan mencari Dokku namun tidak menemukannya. Sang kakek pun dikagetkan dengan kondisi Dokhi yang sedang sakit parah. Sontak ia pun langsung membawa Dokhi ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi Dokhi sudah baik-baik saja. Ia memakan sesuatu namun sudah memuntahkannya semua. Di satu sisi, sang dokter berkata kepada kakek, di usia Dokhi yang masih 5 tahun, ia sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Sang kakek pun hanya bisa terdiam dan merenung. Saat tiba di rumah, Dokku pun menghampiri sang kakek. Ia berkata bahwa ia sangat lapar. Sang kakek yang marah karena Dokku tidak bisa menjaga adiknya pun menampar Dokku.
Dokku yang kaget dengan perlakuan sang kakek pun marah. Ia membentak-bentak sang kakek dengan penuh emosi. 내 장선 안 할게다. 내 할배 새끼도 안 할게다. 내 덕기 오빠도 안 할게다. 아들이 내보고 뭐라 하는지 아나? 덕기 엄마란다. 내가 와 덕기 엄마고. 나는 은별도 싫다. 대통령도 싫다. 할머니는 아무것도 모른다. 할머니는 바보다. 엄마 날 쫓아. 할매 때문이다. 내 엄마 찾아내라. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Hingga larut malam, Dokku pun belum kembali ke rumah. Hal ini membuat sang kakek sangat khawatir. Ia bersama teman-temannya memutuskan untuk mencari Dokku hingga ke kota. Karena dirasa tidak membuahkan hasil, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Betapa kagetnya mereka mendapati Dokku sudah duduk di sana bersama bapak polisi. Sang kakek pun berjanji kepada Dokku bahwa ia akan menemukan ibu Dokku dan membawanya pulang. Adegan berlanjut di mana sang kakek memulai usahanya untuk mencari ibu Dokku. Kakek menemui seorang teman dari ibu Dokku dan menanyakan lokasi ibu Dokku sekarang. Ia berkata bahwa ibu Dokku sekarang berada di Indonesia. Ia kemudian mengatakan kepada kakek bahwa ia sempat menerima surat dari ibu Dokku yang berasal dari Indonesia. Sang kakek pun langsung memutuskan untuk mencari tiket pergi ke Indonesia. Harga tiket yang sangat mahal membuat sang kakek harus mencari cara untuk mencari uang. Ia pun berpikir untuk mencairkan asuransi kematiannya. Sang kakek pun berkata bahwa ia akan mati sebelum musim semi. Namun, hal itu tetap saja tidak membuahkan hasil apa-apa. Sampai akhirnya, sang kakek memutuskan untuk datang ke tempat Pak Dokter. Di sana, ia meminjam uang kepada Pak Dokter. Dengan senang hati, Pak Dokter yang mengetahui tujuan sang kakek pun meminjamkan kakek uang. Bahkan, Pak Dokter pun juga menawarkan orang tua asuh untuk merawat cucu-cucu kakek selama kakek pergi. Adegan berpindah, di mana Dokku dan Dokhi sedang berbelanja bersama orang tua asuh mereka. Sang kakek yang melihat hal tersebut dengan penuh haru akhirnya bisa tersenyum. Selanjutnya, sang kakek pun tiba di Indonesia. Ia pun langsung bergegas untuk mencari rumah dari Vanessa, ibu Dokku. Sesampainya di rumah Vanessa, kakek disambut oleh ibu dari Vanessa. Ya Allah kakek, sudah jauh-jauh datang ke sini. Kakek pasti capek dan lapar ya? Ayo kek kita makan. Sang ibu pun mempersilahkan kakek untuk masuk. Saat sedang melihat-lihat foto di rumah Vanessa, kakek dikagetkan dengan ibu yang datang membawa buku tabungan. Sang ibu sangat berterima kasih kepada kakek karena telah mau membiayai biaya operasi dari cucunya tersebut. Ternyata, sebelum menikah dengan suaminya, Vanessa telah memiliki anak yang berada di Indonesia. Anak tersebut sakit dan membutuhkan biaya untuk operasi. Ternyata uang yang selama ini dikira kakek dicuri oleh Vanessa digunakan untuk pengobatan anaknya. Sang kakek yang merasa bersalah terhadap Vanessa menanyakan di mana Vanessa sekarang. Lalu sang ibu memberi info bahwa Vanessa sekarang sedang berada di Korea. Dengan penuh penyesalan,
kakek akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea. Saat kakek hendak pergi, ia pun dihampiri oleh anak Vanessa. Ia diberi satu kenang-kenangan manis berupa gambar keluarga yang sangat utuh. Setelah itu, kakek pun kembali ke Korea. Setibanya di Korea, di sana telah memasuki musim salju. Kakek yang masih termenung atas perbuatannya selama ini tiba-tiba merasakan sakit yang sangat hebat di dadanya. Ia pun terjatuh lalu pingsan. Shin berpindah di rumah sakit di mana Dokku datang menemui kakeknya yang tengah terbaring di kasur. Di sana, Dokku pun sangat menyesal telah memarahi dan membentak-bentak kakeknya. Ia kemudian langsung meminta maaf kepada kakeknya. Keesokan harinya, saat Dokku berada di teras rumah, ia pun berpikir untuk mencari ibunya. Sontak, Dokku pun menjalankan rencananya. Dengan modal foto, ia berangkat ke kota dan menanyakan kepada orang-orang di mana ibunya. 제 이름은 김덕구입니다. 집 나가는 말이 닿습니다. 말은 닿았다. 엄마를 Perjuangan Dokku nampaknya tidak membuahkan hasil, sampai salah satu teman dari Vanessa ternyata sedang lewat di sana. Ia kemudian menyampaikan pesan kepada Vanessa bahwa Dokku sedang berada di kota. Adegan berpindah di mana sang kakek telah pulang dari rumah sakit. Ia sedang makan malam bersama Dokku dan Dokhae. Namun tanpa disadari, sang kakek pun batuk lalu mengeluarkan darah. Ternyata selama di rumah sakit, kakek telah berpikir untuk menitipkan cucu-cucunya kepada orang tua asuh. Dokku yang mengetahui hal itu merasa sangat sedih. Ia tidak mau meninggalkan kakeknya sendirian. Tapi keputusan kakek sudah bulat. Kakek merasa bahwa sampai ibu Dokku belum datang ke rumah, yang bisa merawat dan membesarkan cucu-cucunya adalah orang tua asuh. Saat waktu perpisahan tiba, Dokku pun menangis. Ia sangat mengkhawatirkan kakeknya. Siapa yang membantumu membawa barang-barang berat? Siapa yang menuangkan air? Siapa yang menempelkan koyok di badanmu? 애도 같이 살란다. Melihat cucunya menangis, sang kakek pun langsung menenangkan Dokku. 꽃이 달린 게 암스러 그리 우는 거 아니다. 가자. 가자. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Kakek menjalani hari-harinya dengan penuh kekosongan. Begitu juga dengan cucu-cucunya. Sampai pada suatu hari ada seseorang datang ke rumah kakek. Ya, Vanessa, ibu Dokku datang. Ia berniat untuk mengembalikan uang yang selama ini ia curi. Ia tidak mengetahui bahwa kakek sudah datang ke Indonesia dan mengetahui fakta sebenarnya. Ibu Dokku juga langsung meminta maaf kepada kakek. 니와 어이지 너 니가 안 보고 싶더라. Kakek yang merasa jauh lebih bersalah kemudian langsung memeluk ibu Dokku sambil menangis. 미안해. Ia sangat bersyukur ibu Dokku masih mau menerimanya dan kembali ke rumah. Mendapat kabar bahwa Vanessa, ibu Dokku, telah pulang,
cucu-cucu kakek pun merasa sangat gembira. Hingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan hidup bahagia seperti sedia kala. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Yuk tulis film apa yang akan kita review selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di Ben Bercerita.